Saudara, ada perbedaan besar antara kata anak dan hamba. Mari kita belajar firman hari ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan merenungkan firman yang Kau beri bagi kami, membawa kami supaya terus dibentuk menjadi orang-orang yang mau tunduk dan taat pada Tuhan. Maka biarlah perenungan firman hari ini mendorong kami untuk terus menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Mari membaca Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ada perbedaan besar antara anak dan hamba. Ini tidak hanya bersinggungan soal keturunan, tetapi juga menjelaskan tentang posisi dan kedudukan. Anak berarti dia memiliki hak sebagai ahli waris, mendapatkan pengakuan dan kesempatan untuk diperlakukan secara istimewa. Sebaliknya, hamba menyatakan bahwa sebagai seorang hamba berada pada posisi yang jauh lebih rendah, tidak punya hak apa-apa atas dirinya, melainkan memiliki kewajiban untuk patuh, tunduk, dan taat pada tuannya. Hamba adalah orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya kepada tuannya. Saudara, ketika Maria menggunakan kata hamba pada ayat 38 ini, katanya, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Maka Maria sedang menempatkan dirinya pada posisi yang paling rendah. Tanpa membantah, tanpa menolak, dia mengakui bahwa ia tidak punya hak atas hidupnya. Dia bergantung penuh pada Tuhan, dan karena itu dia bersedia melakukan kewajibannya untuk tunduk, patuh, dan taat pada apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Maria percaya bahwa Tuhan yang adalah Tuhan atas hidupnya, Sang Pemilik atas hidupnya, adalah Tuhan yang baik yang memberi perintah untuk menyelamatkan dia. Dari kisah ini, saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya kita tidak punya hak atas hidup ini, sebab kita adalah milik Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan, kita patut menempatkan diri kita pada posisi yang paling rendah di hadapan Tuhan, dan dalam kesadaran penuh mau menundukkan diri, patuh dan taat pada Tuhan, sebab Tuhanlah pemilik hidup kita. Sebagai seorang hamba, maka kita disadarkan kita tidak punya kewenangan untuk menggugat Tuhan. Kita tidak punya kewenangan untuk membantah Tuhan. Kita sebagai seorang hamba punya kewajiban untuk mendengar perintah dan melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mari patuh pada Allah tanpa syarat, mendengar perintahnya, mendengar firman-Nya, dan memiliki hati yang penuh kerelaan untuk mengikuti Dia dengan setia. Apa untungnya? Ingatlah ini, setiap hamba diupah, dan Tuhan tidak pernah lalai memberi upah berkat kepada setiap hambanya yang setia. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memakai kami untuk menjadi alat-Mu. Tolong kami supaya menjadi hamba-Mu yang setia, yang mau tunduk dan taat melaksanakan perintah-Mu. Sebab kami percaya selalu ada berkat yang Tuhan beri bagi kami. Amin.